langsung dikasih jebret. Aduh, kacau banget dah. Oke lah, kita langsung aja teman untuk cek bagaimana untuk price actionnya ya dari Bitcoin teman. Jadi gue pikir ini kalau untuk Bitcoin ya, untuk short termnya ini akan ada kenaikan men. Jadi short termnya akan ada kenaikan sepertinya. Cuma kita nggak bisa targetin tinggi-tinggi dulu ya teman. Meskipun kita melihat bahwa wah ini Bitcoin habis turun tinggi, habis turun tajam nih bang, pasti ada kenaikan tinggi. Belum tentu ya. Karena di sini kita melihat ada area confirm. Area confirm ini kemungkinan yang akan dituju ya. Jadi harap hati-hati juga ya teman, karena ini bukan suatu gimana ya. Jadi kalau dia mau naik ya teman ya, itu nggak langsung langsung up gitu teman ya. Karena untuk ngendaliin market Bitcoin kan butuh market cap juga nggak gede, nggak kecil juga ya. Jadi gede banget. Nah, ini crash kemarin kan katanya ada nama Cina yang ngejual kepemilikan Bitcoin ya gara-gara di tarif Trump itu, teman. Ya seperti itu. Nah, kita saat ini ya target kenaikan kita untuk Bitcoin itu gue pikir dia akan back to sekitar resisten kemarin tuh sehabis dia kebanting kan kemarin sempat nyentuh di berapa itu? Di 113 ya. Jadi ada chance untuk dia ke situ sepertinya. Ya, tapi harap hati-hati temen ya. Jikalau area ini nggak mampu di break ya sampai ini 113 sampai 114 lah. Ini bisa menjadi ancaman yang cukup lumayan untuk kita ya, karena bisa aja dia langsung kebanting lagi gitu kalau nggak bisa di break ya. Jadi ini area kuning ini yang akan dituju ya, di 113 sampai 114 lagi sepertinya untuk Bitcoin. Nah, kita akan coba cek ya dari segi volumenya seperti apa sih bang, volumenya dari Bitcoin. Oke ya, kita melihat ya teman bahwa kemarin itu Bitcoin itu gila ya, udahlah nggak usah diomong lagi, pokoknya gila lah karena kemarin itu Bitcoin ya. Nih ya, jadi ini benar-benar apa ya namanya ya, banyak sekali penjualan dan gue sempat juga kaget banget ya Bitcoin sampai turun bisa di 102.000 US dollar, gila, parah parah banget ya. Itu beruntung banget orang-orang yang ambil short ya, buset itu cuannya berapa kali itu, kacau dah ya. Mangkat ancur bang katanya. Buset. Ini dari HP nge-lag bang karena super cepatnya semua koin naik turun tiap detik berkali-kali katanya. Yes ya. Biasanya kalau memang kayak gitu tuh rata-rata ya temen ya. Nge-lag. Kadang exchange-nya juga nge-lag kadang temen kalau kebanyakan transaksi juga ya, servernya nggak kuat. Ya, terus di sini ada Mas Nurul Huda kena mental dari Axling akumulasi dari 1000 2000 zong katanya. Axling ya. Gini cuy ya, koin baru meskipun dia sepotensi apapun tetap ada resikonya ya teman ya. Resikonya selain fluktuasi harga juga dari perkembangan ekosistemnya. Jadi lu harus patuh-patuh juga. Nah, di kripto sebenarnya untuk buat temen-temen ya kalau pengen main aman, lu main di blue chip aja. Nanti hasil dari blue chip lu taruh ke Bitcoin. Nanti kan juga sama aja bang turun, tapi paling enggak track record Bitcoin ya. Kalau mungkin lo lihatnya tahun ini terus di tahun besok gitu ya, itu pasti turun porto lu. Tapi kan Bitcoin punya siklus halving men. Jadi lu kalau invest di Bitcoin itu nggak cuma invest 1-2 tahun, siklus halvingnya aja 4 tahun. Berarti kalau misalkan lu invest di Bitcoin, nyicil lah misalkan DCA tiap bulan gitu ya, lu nggak peduli itu market turun atau naik, pokoknya lu tiap bulan DCA aja. Lu cek dah nanti ya 8 tahun kemudian atau enggak di tahun 2029 2030 lah, lu cicil aja mulai sekarang. Nanti lu agak gedein nyicilnya di 2027, biasanya crypto winternya di situ. Ya jadi ya itu nanti pasti lu rata-rata pasti opit besar teman. Kalau lu nyicil ya, kalau lu nyicil ya DCA lah intinya seperti itu. Karena jarak ya antara minus Bitcoin sama altcoin tuh buset dah jauh banget men. Ya. Bitcoin sekarang di harga sekarang itu udah naik berapa persen dari ATH kemarin. Tapi altcoin lihat loh, portonya altcoin. Ya, rata-rata masih minus loh. Masih minus di, bisa dibilang di atas 50 ya. Masih minus dia Bitcoin, altcoin ya. Jadi itu yang memungkinkan kita ini ya teman, harap hati-hati ya. Dan di sini yang gue lihat ya untuk volume transaksi dari Bitcoin saat ini menunjukkan bahwa adanya push harga sepertinya yang nge-support ya nih. Jadi gue pikir ini untuk short termnya akan ada kenaikan untuk Bitcoin gitu teman.
Meskipun ingat harap hati-hati ya, meskipun short term ini ada kenaikan, cuma memang MACD di time frame 1 hari, gue belum lihat adanya konfirmasi kenaikan, men. Jadi bisa aja habis naik dikit dibanting lagi, atau enggak dia konsolidasi gitu ya, teman. Nah, itu ya seperti itu, ya. Oke, jadi harap hati-hati ya. Ini gue bukan nakut-nakutin atau gimana, tapi ini yang gue lihat seperti itu. Terus di sini gue akan coba deh, gue lihat stok RSI-nya seperti apa ya, teman. Nah, nih ya stok RSI-nya juga. Ya, belum ada konfirmasi yang gue lihat ya. Jadi stok RSI-nya memang udah posisinya udah di bawah, teman-teman. Sebenarnya udah di bawah. Makanya kan tadi gue bilang bahwa lu tuh sebenarnya udah mulai bisa cicil ya. Udah, tapi harap hati-hati ya. Ini nggak langsung, misalkan ada kenaikan tuh nggak langsung ngepam naik. Jadi gue pikir ini akan seperti ini, teman. Jadi dia akan naik turun ya. Maksudnya itu naik turunnya di situ-situ aja gitu. Di situ-situ aja, dan gue pikir ini masih ada chance untuk turun lagi ya, teman ya. Nah, gue pikir akan seperti ini. Baru dia akan ada up gini. Upnya kapan, Bang? Feeling gue sih November. Ya, akhir-akhir Oktober ini upnya mungkin ya. Feeling gue sih seperti itu. Feeling gue ya. Ini dia seperti itu. Terus kita akan coba cek di time frame 4 jam ya. Kalau di time frame 1 hari, kita bisa melihat ya, ada kemungkinan atau chance bahwa Bitcoin itu bisa memicu ya di 113 ya. Cuma kita akan cek di time frame 4 jam apakah memang seperti itu. Gitu ya, teman. Nah, kita lihat, teman ya, di time frame 4 jam yang gue cek di sini, teman ya, stok RSI-nya udah di bawah banget ya, cuy. Ini lu lihat ya. Noh. RSI-nya di 4 jam di bawah banget, cuy. Benar-benar udah di bawah banget untuk RSI ya. Jadi apa? Jadi makanya tadi gue bilang bahwa untuk short term ini akan ada kenaikan. Uji resistennya di mana, Bang? Uji resistennya Bitcoin akan di 113 114. Itu yang gue lihat. Jadi lu nggak usah expect Bitcoin ke 116 117 jikalau Bitcoin belum bisa jebol di 114. Ya itu. Ya. Jadi kita nggak bisa expect, wow ini Bitcoin bakal ke 16 nih, Bang. 107. Yes, memang arahnya ke situ. Cuma kan kita butuh konfirmasi dulu, men. Kalau di 114 dia nggak bisa jebol, gimana kita mau expect dia mau ke 117, kan seperti itu logikanya ya. Jadi itu ya. Jadi ini untuk short termnya Bitcoin akan ada kenaikan, cuy. Ya, akan ada kenaikan. Terus kita akan coba cek ya. Kalau dari segi MACD-nya gue belum ada lihat ada confirm ya di time frame 4 jam. Tapi paling nggak di sini kita udah melihat ya adanya perubahan candle yang terjadi, yang dimana ini memungkinkan atau menunjukkan bahwa akan adanya suatu push harga untuk Bitcoin. Ya jadi ya siap-siap ya, siap-siap untuk short termnya. 113 114 ya, menunggu ya sih. Beneran nggak tuh, Bang ya? Gue nggak tahu. Tapi yang pasti yang gue lihat secara analis teknikal gue ya seperti itu. Dia akan ready ke 113 ya, paling enggak ya, 113 114 itu. Di area kuning ini nih, di area kuning ini. Nah, di sini. Jadi kayak gimana nanti modelnya, Bang? Kayak gini-gini nih. Ya. Daripada lu tanya terus nih. Ya, anggaplah gini ya, anggaplah gini. Nah, dia akan gini. Ya, seperti itu. Jadi dia akan mencoba untuk ngebuat pijakan dulu di situ, gue pikir ya. Dengan konsolidasi ya. Nah, yang gue ketar-ketirin ini kalau misalkan dia sampai nggak dia nggak mampu break 113 atau 114 ya, dan ternyata di situ supply-nya makin gede. Nah, ini bisa memicu penurunan sekali lagi untuk Bitcoin. Nah, itu yang harus kalian perhatikan juga ya, temen ya. Contohnya, Bang, contohnya nih, gue nggak usah jauh-jauh ya, kita melihat aja track recordnya tuh secara histori ini gue kotakin ya. History Bitcoin mengalami hal yang sama itu di sini nih. Ya meskipun nggak sama-sama keciplek gitu ya, tapi kita bisa melihat bahwa di sini Bitcoin secara track record pergerakan itu sama persis gitu loh, sama persis. Bentar ya, teman. Gue kasih tanda apa ya, merah aja lah, jadi biar enak ya. Jadi lu harus hati-hati, tetap harus hati-hati, oke? Nah, lu bisa perhatikan kotak merah yang gue kasih ini. Jadi lu harus hati-hati ya. Ini bisa aja memicu, makanya tadi gue nggak berani tinggi-tinggi ya, karena kita lihat resisten di tanggal 30 September 2025 itu ada di 114 berapa nih? 114 400, men. Di 114 400. So
Jadi gue pikir ini kalau misalkan memang dia nggak mampu untuk break 114.400 ini akan ada tekanan yang cukup lumayan untuk Bitcoin yang bisa memicu gini. Nah, gini teman. Jadi harap hati-hati ya. Jadi harap hati-hati. Pokoknya udah cuan ya udah gitu ambil teman ya. Jangan dulu tahan-tahan dulu gitu ya. Oke. Itu ya teman ya. Jadi kita melihat bahwa Bitcoin memang ada chance untuk sepertinya untuk ada kenaikan untuk short term ya, meskipun memang yang gue lihat di sini ya untuk konfirmasi demandnya masih sangat kecil ya. Jadi ada kemungkinan untuk saat ini dia lebih cenderung bertahan di harga sekarang sih. Tapi gue pikir ini pola pergerakannya dia akan menuju di 113.300 sampai di 114.400. Jadi seperti itu, teman. Ya, intinya seperti itu. Oke. Woi, ada 30 orang yang udah hadir. Oh ya, buat teman-teman yang suka acara live pantau-pantau market seperti ini, teman-teman ya. Gue cuma butuh supportnya dari teman-teman semuanya ya. Buat teman-teman yang belum subscribe channel gue, silahkan subscribe. Yang suka channel-channel model-model kayak channel krecek kayak gue inilah ya teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang belum like video ini, silahkan like dulu teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang ingin sour kopi, linknya udah gue siapin di atas ya, di atas gue pinet itu ya teman-teman ya. Intinya seperti itu ya. So kita langsung aja untuk cek price action sesuai request teman-teman semuanya. Oke, kita gaskan cuy ya. Kita ini sebentar gue pasang dulu nih ya target kita untuk Bitcoin untuk short termnya ya. Di berapa nih? 100 sebentar. Tadi di 100 berapa ya? 113 ya. 113.200 lah. Ya, pokoknya di 113.100 atau 113.200 itu. Di situ temen ya. Terus tadi sampai di 114 ya. Di 114 itu di mana ya tadi ya? Sini. Loh, kok hijau semua sih? Sebentar. Oh, ini. Sebentar cuy. Nah, sini nih ya. Jadi kalau udah nyampe area situ lu harus hati-hati ya.